Selamat datang para pendengar. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Membaca Kristologi Kitab Ibrani bukan sebagai orang Trinitarian dan bukan sebagai orang Unitarian, melainkan sebagai fenomenolog. Kita akan mendeskripsikan apa yang tampil dan menunda apa yang disimpulkan. Riset yang menjadi dasar episode ini beroperasi dalam satu komitmen metodologis yang sangat ketat, mendeskripsikan apa yang teks katakan tanpa menyelesaikan apa yang teks tidak selesaikan. Kalimat itu sederhana, tetapi implikasinya radikal. Jika teks menyajikan tegangan antar keilahian anak dan subordinasinya terhadap Allah, tegangan itu akan dicatat sebagai data, bukan sebagai masalah yang harus diharmonisasi. Tidak ada istilah dari luar teks, homoousios, hipostasis dalam pengertian Kapadokia, functional subordination, ontological equality, yang akan diimpor ke dalam pembacaan ini. Yang digunakan hanyalah kosakata teks itu sendiri. Bayangkan sebuah peta. Peta tidak mengatakan kepada Anda kemana harus pergi. Ia hanya menunjukkan apa yang ada. Dalam riset ini, kitab Ibrani akan dipetakan. Predikat demi predikat, relasi demi relasi, tegangan demi tegangan. Dan peta itu akan disajikan kepada Anda apa adanya, tanpa panah petunjuk arah. Kemana Anda berjalan setelah melihat peta, ke arah Nikea, ke arah Unitarianisme, atau ke arah lain, itu keputusan Anda. Tapi peta harus akurat terlebih dahulu. Itulah yang coba dilakukan oleh riset ini. Surat Ibrani sendiri mengandung salah satu kristologi paling kompleks di seluruh Perjanjian Baru. Di pasal 1 ayat 8, anak disabah sebagai Theos, ya Allah. Namun di ayat berikutnya, ayat 9, anak dikatakan memiliki Allahnya, yang mengurapinya melebihi rekan-rekannya. Entitas yang dipanggil Allah ternyata juga memiliki Allah. Data semacam inilah yang membuat surat ini begitu menarik dan begitu berbahaya bagi siapapun yang ingin membacanya dengan jawaban yang sudah jadi sebelum membuka teksnya. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama dengan pikiran terbuka dan telinga yang mau mendengar. Kita cenderung membaca surat Ibrani melalui kacamata tertentu. Sebagian dari kita memakainya kacamata Nikea, Trinitas, homoousios, dua natur, satu pribadi. Sebagian lain memakainya kacamata rasionalisme, Unitarianisme, monoteisme ketat satu pribadi. Keduanya adalah kacamata, dan setiap kacamata betapapun jernihnya memiliki bingkai yang membatasi sudut pandang. Inilah masalah hermeneutis fundamental yang riset ini angkat. Dogma, baik Trinitarian maupun Unitarian, cenderung menyelesaikan tegangan yang sengaja dibiarkan terbuka oleh penulis. Penulis Ibrani menulis dalam sebuah dunia konseptual yang mendahului konsili Nikea tahun 325 dan mendahului pula formulasi Unitarian modern. Ia tidak beroperasi dalam dikotomi Trinitarian versus Unitarian karena dikotomi itu belum ada pada zamannya. Analogi yang dipakai riset ini sangat membantu. Peta versus kompas. Kompas memberi Anda arah, utara, selatan, Trinitarian, Unitarian. Peta tidak memberi arah, peta menunjukkan topografi, di mana gunung, di mana lembah, di mana jurang. Riset ini bukan kompas, ia adalah peta. Tugas kita dalam memetakan seluruh topografi data kristologis dalam surat Ibrani sebelum memutuskan kemana arah kita berjalan. Mengapa ini penting? Karena bias dogmatis yang oleh para hermeneut disebut for first tempis atau pra-pemahaman sering bekerja tanpa disadari. Seorang Trinitarian akan membaca Ya Allah di 1 ayat 8 dan langsung menyimpulkan keilahian ontologis anak tanpa memperhatikan bahwa ayat berikutnya menyebut Allahmu. Seorang Unitarian akan membaca Allahmu di ayat 9 dan langsung menyimpulkan anak bukan Allah, tanpa memperhatikan bobot kumulatif predikat YHWH yang diterapkan kepada anak di seluruh pasal 1. Keduanya membaca secara selektif, menekan satu set data dan menekan set data yang lain. Riset ini menolak operasi seleksi semacam itu. Ia mencatat semua data. Sekarang, apa yang secara konkret dilakukan oleh analisis fenomenologis? 3 langkah. Pertama, bracket. Menangguhkan semua asumsi teologis dan kredo gerejawi. Bukan karena asumsi itu salah, tetapi karena asumsi itu bukan bagian dari teks yang sedang dianalisis. Formula Nikea datang dari luar dan sesudah teks. Identitas konfesional penafsir, Protestan, Katolik, atau Ortodoks tidak boleh menentukan terlebih dahulu apa yang boleh dan tidak boleh ditemukan dalam teks. Kedua, deskripsi murni, apa yang Husserl sebut reine Beschreibung. Mencatat predikat, relasi sintaktik, dan tegangan sebagai mereka menampakkan diri. Das Phänomen, hal yang menampakkan diri. Siapa subjek, siapa objek, preposisi apa yang digunakan. Karena gerak relasi gramatikal adalah data primer yang mendahului semua interpretasi. Dan ketiga, membiarkan tegangan. Jika teks berkata A dan B yang tampak bertentangan, kita mencatat keduanya sebagai fakta. Kita tidak merekonsiliasi, tidak mengharmonisasi, tidak mengeliminasi.
kita kembali menggunakan seruan Husserl, zurück zu den Sachen selbst, kepada hal-hal itu sendiri. Edmund Husserl, pendiri fenomenologi, memperkenalkan istilah epoche, kata Yunani untuk penangguhan penilaian. Ia menuntut agar pengamat menangguhkan semua prakonsepsi, sehingga yang tersisa hanyalah eidos, esensi murni dari fenomena itu sendiri. Husserl membedakan 3 tahap reduksi: eidetic reduction yang menyaring esensi dari hal aksidental, phenomenological reduction yang menangguhkan natural attitude, dan transcendental reduction yang mengembalikan fenomena ke struktur kesadaran murni. Ketika diterapkan kepada kitab Ibrani, yang di bracket bukanlah teksnya, tetapi semua yang kita bawa ke dalam teks dari luar, dogma gerejawi, sistem teologi sistematik, dan komitmen konfesional. Tentu saja, epoche total hampir tidak mungkin. Husserl sendiri mengakuinya. Jean-Louis Chrétien memperingatkan bahwa klaim netralitas terhadap Alkitab bisa menjadi penolakan terselubung terhadap klaim teks itu sendiri. Kritik ini sah, tapi riset ini tidak mengklaim netralitas sempurna. Ia mengklaim transparansi metodologis, mengakui prapemahaman yang dibawa, dan menandai di mana prapemahaman itu mungkin mempengaruhi pembacaan. Sekarang, mari kita masuk ke data. Kitab Ibrani menggunakan istilah Hutheos, Allah, secara konsisten untuk merujuk pada satu entitas yang di sepanjang kitab tidak pernah diidentifikasi secara langsung dengan anak, meskipun anak menyandang predikat-predikat ilahi. Riset ini menemukan 19 predikat eksklusif yang diatribusikan kepada Hutheos dan tidak pernah ditransfer kepada anak. Predikat-predikat ini bisa dikelompokkan ke dalam 4 klaster. Klaster pertama, absolut, menyangkut hakikat Allah yang tak terbagi. Di sini ada Theos Zon, Allah yang hidup, 3 ayat 12, 10 ayat 9, 12 ayat 22, sebuah gelar yang mengandung nuansa kedaulatan aktif dan ancaman terhadap mereka yang murtad. Tidak pernah diaplikasikan kepada anak. Lalu, Pir katanaliskon, api yang menghanguskan, 12 ayat 29, kutipan langsung dari Ulangan 4 ayat 24, tentang Yahweh, tentang Allah. Menariknya, anak tidak pernah diasosiasikan dengan api, ia diasosiasikan dengan darah percikan, 12 ayat 24, api menghanguskan, darah menamaikan. Register keduanya berlawanan secara diametral. Klaster kedua, otoritas. Hopater ton pneumaton, Bapa segala roh, 12 ayat 9, dan anak tidak pernah disebut Bapa dalam relasi apapun terhadap manusia. Ia menyebut orang percaya, saudara-saudara, 2 ayat 11-12. Distingsinya tajam, Allah, Bapa, anak, saudara. Kritis panton, hakim segala, 12 ayat 23. Fungsi penghakiman dan pembalasan secara eksklusif ada pada Allah, sementara anak beroperasi dalam register pendamaian dan pengantaraan. Dan mistapodotis, pemberi upah, 11 ayat 6, sebuah hapax legomenon, satu kata yang hanya muncul 1 kali di seluruh perjanjian baru, menandakan bahwa prerogatif menetapkan ganjaran final ada secara eksklusif pada Allah. Klaster ketiga, inisiator. Holalalesas, yang berbicara sebagai inisiator wahyu awal, 1112, Allah adalah subjek gramatikal dari tindak berbicara, anak adalah medium. Hoomasas dan bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih besar untuk menjadi dasar sumpah, Allah bersumpah demi dirinya sendiri. 6 ayat 13-17, anak justru menjadi objek sumpah itu. 7 ayat 21, Allah bersumpah tentang keimamatan anak. Klaster keempat, kedaulatan. Hopanta katas kiwasas, pembangun segala sesuatu. 3 ayat 4, dan Hoanagagon, yang membangkitkan dari antara orang mati. 13 ayat 20, di mana anak sepenuhnya pasif dan reseptif. Ia dibangkitkan, bukan membangkitkan diri sendiri. Ditambah lagi predikat-predikat lain seperti yang mendisiplinkan sebagai Bapa, 12 ayat 5-10, yang maha besar, hemegalos ini, 1381, yang berjanji, 613, 1023, 1111, 1226, yang menetapkan perjanjian, yang menyediakan terlebih dahulu, 1140, yang memberikan kesaksian, dan yang berkenan atau menolak. 19 predikat. Tidak ada satupun yang ditransfer kepada anak. Teks tidak menjelaskan mengapa, ia hanya tidak melakukannya. Yang teks lakukan, penulis mengutip Mazmur secara penuh, termasuk baik sapaan theos maupun frasa ho theos su, dan membiarkan keduanya berdiri berdampingan tanpa mediasi konseptual. Teks tidak menunjukkan rasa tidak nyaman dengan juxtaposisi ini. Sekarang kita berpindah ke teritori kedua, hohuios, anak. Sebagaimana Allah memiliki 19 predikat yang tak pernah berpindah, demikian pula anak memiliki 13 predikat eksklusif yang tidak pernah diatribusikan kepada Allah. Fakta ini sama pentingnya. Anak bukan sekedar versi lebih rendah dari Allah. Ia memiliki peran-peran yang secara eksklusif hanya miliknya. Dan ada satu kata kunci yang memayungi seluruh predikat anak, dinamika dan proses. Anak memiliki sejarah. Ia berjalan dari satu keadaan ke keadaan lain. Allah tidak pernah disebut demikian. Pertama, archegos, perintis,
2 ayat 10, 12 ayat 2. Kata ini mengandung dua nuansa, originator yang memulai sesuatu, dan pioneer yang membuka jalan yang belum pernah ada. Riset terbaru mengaitkan archegos dengan narasi pemberontakan Kades dalam Bilangan 13:14, di mana para pengintai disebut archegoi, mereka yang pergi mendahului untuk membuka akses ke tanah perjanjian. Dalam Ibrani, anak berfungsi sebagai pengintai ilahi yang membuka akses ke tempat kudus surgawi. Allah tidak pernah disebut archegos karena konsep ini mengandaikan perjalanan dari satu keadaan ke keadaan lain, sesuatu yang tidak kompatibel dengan cara teks menggambarkan Allah yang stabil dan tidak memerlukan penyempurnaan. Kedua, prodromos, pelopor, 6 ayat 20, hapox legumenon perjanjian baru. Dalam konteks militer Yunani, prodromos adalah pasukan pelopor yang memasuki wilayah musuh terlebih dahulu untuk membuka jalan bagi pasukan utama. Allah tidak disebut prodromos karena ia sudah ada di sana. Ia tidak masuk ke tempat kudus surgawi, ia mendiaminya. Ketiga, teleioites, penyempurna iman, 12 ayat 2, juga hapax legomenon. Anak bukan hanya yang memulai jalan iman, tetapi juga yang menyelesaikannya. Ia menempuh seluruh lintasan dari awal hingga akhir. Keempat, apostolus, utusan, 3 ayat 1. Yang secara inheren mengandung relasi asimetris, yang diutus berada di bawah yang mengutus dalam tata urutan pengutusan. Lalu archeireus, imam besar, gelar paling sentral bagi anak, muncul di belasan ayat dari 2 ayat 17 hingga 10 ayat 21. Seluruh argumen sentral kita berputar di sekitar fungsi keimaman anak. Allah tidak pernah disebut imam besar, karena imam berdiri di hadapan Allah untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Jika Allah penerima persembahan, ia tidak bisa sekaligus menjadi yang mempersembahkan, setidaknya dalam logika teks ini. Dan Mesites, pengantara, 8 ayat 6, 9 ayat 15, 12 ayat 24, seseorang yang berdiri di antara dua pihak. Allah tidak bisa menjadi Mesites, karena ia adalah salah satu pihak dari perjanjian. Ada juga emathen, belajar ketaatan, 5 ayat 8, dan teleiotes, disempurnakan melalui penderitaan, 2 ayat 10, 5 ayat 9, 7 ayat 28. Kedua kata ini menandai sesuatu yang luar biasa penting. Anak mengalami proses. Ia tidak selalu berada di titik tujuan. Ia berjalan menuju titik itu. Allah tidak pernah disebut belajar atau disempurnakan, karena Allah adalah tujuan jalan itu, bukan penempuhnya. Sekarang kita naik ke dataran tinggi. Selain 13 predikat eksklusif yang bersifat dinamis prosesual, anak juga menyandang predikat-predikat yang menempatkannya di atas seluruh tatanan ciptaan, termasuk malaikat, Musa, Harun, dan Melkisedek, dan yang dalam konteks perjanjian lama hanya diaplikasikan kepada YHWH. 4 dimensi transendensi anak perlu dicatat. Pertama, identitas. Anak disapa sebagai Theos di 1 ayat 8 dan Kyrios di 1 ayat 10. Sapaan Theos berasal dari kutipan Mazmur 45 ayat 7-8, di mana Allah sendiri, perhatikan, Allah sendiri mengarahkan kata-kata itu kepada anak. Dan sapaan Kyrios di 1 ayat 10-12 berasal dari Mazmur 102 ayat 26-28, yang dalam konteks aslinya adalah penyair yang berbicara kepada YHWH sebagai pencipta. Penulis Ibrani mengaplikasikan teks ini kepada anak tanpa penjelasan transisional. Apakah penulis mengidentifikasi anak dengan YHWH, atau menganggap anak mewakili YHWH, atau memahami anak sebagai manifestasi YHWH? Teks hanya melakukan pengalihan, ia tidak menjelaskan landasan teologisnya. Kedua, penciptaan. Melaluinya Allah membuat alam semesta, 1 ayat 2, dan anak disapa sebagai yang meletakkan dasar bumi, 1 ayat 10. Ketiga, keeksistensian. Apaugasma, pancaran kemuliaannya, 1 ayat 3, sebuah hapax legumenon dari tradisi hikmat Yahudi. Kata ini bisa berarti radiance, pancaran aktif yang keluar dari sumber, atau reflection, pantulan pasif. Pilihan antara keduanya mengubah seluruh kristologi secara fundamental. Dan karakter tes hypostasios, cetakan hakikat Allah, 1 ayat 3. Kata karakter merujuk pada impresi tepat yang dihasilkan stempel pada lilin atau logam. Anak adalah reproduksi persis dari realitas dasar Allah, klaim yang sangat kuat tetapi tetap ambigu, identitas atau representasi. Keempat, penyembahan, proskinestatasan, biarlah semua malaikat Allah menyembahnya, 1 ayat 6. Dalam monoteisme Yahudi yang ketat, penyembahan hanya boleh diarahkan kepada YHWH. Fakta bahwa Allah sendiri memerintahkan penyembahan kepada anak memunculkan pertanyaan fundamental. Apakah anak termasuk dalam identitas YHWH atau ada pengecualian khusus?
Tidak ada entitas ciptaan, malaikat, Musa, Harun, menerima penyembahan atau disebut pencipta. Anak berada di luar kategori ciptaan. Seluruh struktur kitab dibangun di atas rangkaian perbandingan hierarkis. Anak lebih tinggi dari malaikat, 1 ayat 4-14, lebih mulia dari Musa, 3 ayat 1-6. Keimamannya melampaui keimaman Lewi, 7 ayat 1-28. Dan Melkisedek sendiri dibuat serupa dengan anak, bukan sebaliknya, 7 ayat 3. Satu-satunya entitas yang tidak pernah ditaruh di bawah anak adalah Ho Theos sendiri. Kita tiba di zona yang paling menegangkan, overlap, irisan, wilayah di mana batasan antara Ho Theos dan Ho Huios menjadi kabur. Riset ini menemukan 6 zona irisan. Irisan pertama, kekekalan. Perihal Allah, tahun-tahunmu tidak akan berakhir, 1 ayat 12b. Aslinya dari Mazmur 102 ayat 28 tentang YHWH. Perihal anak, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. 13 ayat 8, dan keimamannya yang tidak berpindah karena ia tinggal untuk selamanya. 9 ayat 12. Keabadian diatribusikan kepada keduanya meskipun dengan cara berbeda. Teks tidak menjelaskan apakah keabadian anak identik dengan keabadian Allah. Keduanya kekal secara inheren atau derivatif. Anak kekal karena Allah membuatnya demikian. Kedua, penciptaan. Allah membangun segala sesuatu, 3 ayat 4, sebagai pelaku ultimate. Anak terlibat sebagai agen instrumental, dihu melaluinya, 1 ayat 2. Namun kutipan Mazmur 102 di 1 ayat 10 melampaui bahasa instrumental. Ia menyapa anak secara langsung sebagai yang meletakkan dasar bumi. Tegangan antara melaluinya, 1 ayat 2, dan engkau sendiri yang meletakkannya, 1 ayat 10, tidak diselesaikan. Ketiga, objek iman. Iman dan penyembahan secara ultimate diarahkan kepada Allah, 11 ayat 6, 12 ayat 28. Tetapi anak sendiri menjadi objek pandangan iman, 12 ayat 2, bukan sekedar sarana. Namun korban pujian akhirnya tetap kepada Allah, bukan kepada anak, 13 ayat 15. Pola. Anak adalah fokus pandangan iman. Allah adalah tujuan ibadah. Keempat, firman. Baik Allah maupun anak berbicara tetapi dengan perbedaan posisi. Allah sebagai inisiator, 1 ayat 1, dan anak sebagai medium dan penyampai, 1 ayat 2, 2 ayat 3. Kelima, tahta. Tahta milik yang maha besar, 8 ayat 1, tetapi anak sendiri juga memiliki tahta yang kekal, 1 ayat 8. Satu tahta atau 2? Teks tidak memperjelas. Keenam, Kyrios. Gelar Tuhan digunakan berganti-ganti untuk keduanya tanpa penanda pembeda yang konsisten, menciptakan ambiguitas yang tampaknya deliberat, disengaja. Zona irisan ini disengaja dibiarkan ambigu. Teks tidak menjelaskan apakah ini menandakan identitas atau representasi. Sekarang kita memasuki tegangan pertama yang paling ikonik. Ibrani 1 ayat 8 versus 1 ayat 9, yang riset ini sebut paradoks ontologis. Teks Ibrani mengutip Mazmur 45 ayat 7-8 secara utuh tanpa jeda di antaranya dan tanpa komentar interpretatif di tengahnya. Di ayat 8, tahtamu ya Allah, Ho Theos, tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Di ayat 9, oleh sebab itu Allah, Allahmu, Ho Theos, Sawai, telah mengurapi engkau. Entitas yang disapa sebagai Allah ternyata memiliki Allah di atasnya. Teks menyajikan kedua fakta ini dalam satu tarikan nafas. Frasa Allahmu di ayat 9 secara eksplisit menyatakan bahwa anak memiliki Allah. Ada entitas yang berdiri di atas anak sebagai Allahnya. Frasa melebihi rekan-rekanmu, Methokos, menyatakan bahwa anak memiliki rekan-rekan, entitas yang sebanding dengannya, tetapi yang ia lampaui. Dan tindakan mengurapi menunjukkan bahwa ketinggian anak di atas rekan-rekannya diberikan oleh Allah, bukan inheren. Tafsir Trinitarian mengambil Theos di 1 ayat 8 sebagai predikat ontologis. Anak secara hakiki adalah Allah, vere Deus. Ayat 9 kemudian diselesaikan melalui distingsi persona dan esensia. Sebagai pribadi kedua, anak memiliki relasi subordinatif ekonomis dengan Bapa tanpa mengurangi kesetaraan esensialnya. Tafsir Unitarian menarik Theos di 1 ayat 8 ke arah gelar representasional. Raja Israel disapa Allah bukan karena ia secara ontologis adalah Allah, melainkan karena ia mewakili Allah, sebagaimana Musa disebut Allah bagi Firaun. Keluaran 7 ayat 1. Ayat 9 menjadi bukti definitif bahwa anak bukan Allah. Tegangan kedua, paradoks kosmologis. Tesis, Ibrani 1 ayat 3, Veron ta panta, menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Kedaulatan aktif. Antitesis, Ibrani 13 ayat 20, anagagon ek nekron, dibangkitkan dari antara orang mati oleh Allah. Pasif, reseptif. Bagaimana dia yang menopang kehidupan, termasuk kehidupan itu sendiri, bisa mati dan memerlukan kebangkitan dari luar dirinya? Tafsir Trinitarian membaca Veron ta panta sebagai predikat kosmologis.
Anak menopang seluruh eksistensi material dan imaterial. Kematian dan kebangkitannya, 13:20, merujuk pada natur manusia yang mati disalib, sedangkan natur ilahi yang menopang segala sesuatu tidak pernah berhenti beroperasi. Distingsi communicatio idiomatum diterapkan. Apa yang dialami menurut natur manusia tidak meniadakan apa yang tetap berlaku menurut natur ilahi. Tafsir Unitarian membaca Veron bukan sebagai menopang secara kosmologis, melainkan sebagai memikul, memimpin, menanggung, sejajar dengan Musa yang memikul bangsa Israel, Bilangan 11 ayat 14. Anak menopang dalam pengertian otoritas pasca peninggian, bukan penciptaan atau pemeliharaan kosmis. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi. Anak yang memimpin umat Allah dibangkitkan oleh Allah karena ia memang manusia yang bisa mati. Yang teks lakukan, penulis Ibrani menggunakan frasa tapanta, segala yang ada, frasa yang sangat luas, dan menempatkannya sebelum kalimat tentang penyucian dosa dan duduk di sebelah kanan Allah. Kemudian di akhir surat, ia meminta Allah membangkitkan entitas yang sama dari kematian. Teks tidak menjelaskan bagaimana entitas yang menopang segala sesuatu bisa mati dan memerlukan kebangkitan dari luar dirinya. Tegangan ketiga, paradoks relasional yang memiliki dua sumbu. Sumbu vertikal, hierarki. Anak disapa Kyrios, Tuhan dan Pencipta, 1 ayat 10. Anak disapa Theos, Allah, 1 ayat 8. Anak adalah apaugasma, pancaran kemuliaan, 1 ayat 3. Anak berada di puncak hierarki ciptaan, di atas malaikat, di atas Musa, di atas Harun. Sumbu horizontal, persaudaraan. Exhenos, semuanya berasal dari 1, 2 ayat 11. Metokos, rekan sekutu, 1 ayat 9. Adelphos, saudara-saudara, 2 ayat 11. Anak tidak malu menyebut mereka saudara. Kata uk epaishente mengimplikasikan bahwa secara logis ada alasan untuk malu. Perbedaan status antara anak yang dipredikatkan Theos di pasal 1 dan manusia yang sedikit lebih rendah dari malaikat di 2 ayat 7 seharusnya membuat persaudaraan itu tidak mungkin. Tapi teks menyatakan anak mengatasi hambatan itu. Teks memberi alasan exhenos, semuanya dari 1, namun tidak menjelaskan mekanisme bagaimana sang pencipta bisa sejajar dengan ciptaan. Siapakah satu itu? 4 opsi dimungkinkan. Allah, konteks langsung 2 ayat 10 menyebut Allah secara eksplisit. Adam, karena 2 ayat 14 hingga 16 menekankan darah dan daging. Abraham, karena 2 ayat 16 menyebut keturunan Abraham. Atau netral, dari satu asal, tanpa menunjuk pribadi tertentu. Teks sengaja menggunakan henos tanpa menjelaskan referennya, seolah-olah ambiguitas itu sendiri bermakna. Penulis Ibrani segera membuktikan klaim persaudaraan ini dengan 3 kutipan perjanjian lama yang diletakkan di mulut anak. Kutipan Mazmur 22 ayat 23, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku," di mana anak menempatkan diri di tengah jemaat sebagai sesama penyembah. Kutipan Yesaya 8 ayat 17, "Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya," di mana anak berbicara sebagai dia yang mempercayai Allah, suatu tindakan yang hanya bermakna jika ia berbagi kondisi kebergantungan dengan saudara-saudaranya. Dan kutipan Yesaya 8 ayat 18, "Lihatlah, aku dan anak-anak yang telah Allah berikan kepadaku," di mana anak menerima orang percaya sebagai pemberian dari Allah. Ada satu entitas lagi yang muncul di titik-titik kritis surat Ibrani, tetapi tidak pernah diberikan definisi ontologis. Pneuma hagion, Roh Kudus. Roh Kudus muncul dalam 3 modalitas. Pertama sebagai suara, Roh Kudus berkata, 3 ayat 7, ia adalah yang menyampaikan Mazmur 95. Kedua sebagai masarana, anak mempersembahkan dirinya melalui roh yang kekal, 9 ayat 14. Roh menjadi peranan instrumental dalam persembahan anak kepada Allah. Ketiga sebagai objek, roh kasih karunia dapat dihina, 10 ayat 29. Suatu tindakan yang dianggap satu dosa mengerikan. Pertanyaan yang tidak terhindarkan, apakah roh adalah pribadi, modus kehadiran Allah, atau suara Allah? Teks menolak definisi ontologis, ia hanya menampilkan fungsi. Tafsir Trinitarian membaca ketiga fungsi ini sebagai bukti personalitas Roh Kudus. Ia berkata, fungsi personal, ia menjadi sarana persembahan, fungsi mediasional tersendiri, ia dapat dihina, mengandaskan status personal ontologis. Roh Kudus merupakan pribadi ketiga yang berdampingan dengan Bapa dan Anak. Tafsir Unitarian membaca Roh Kudus sebagai rohnya Allah sendiri, bukan pribadi independen. Acuan kuncinya ialah 1 Korintus 2 ayat 11. Roh Allah ada di dalam Allah seperti roh manusia ada di dalam manusia. Berkata di 3 ayat 7 berarti Allah berbicara melalui rohnya sendiri, melalui roh yang kekal di 9 ayat 14 berarti Allah hadir dalam persembahan anak, menghina roh kasih karunia berarti menghina cara kehadiran Allah di dunia. Yang teks lakukan, penulis Ibrani menggunakan Roh Kudus dalam 3 cara berbeda tanpa menjelaskan relasinya terhadap 2 entitas lainnya.
teks tidak menyebut Roh Kudus sebagai Allah secara eksplisit, tidak menyebutnya pribadi, tidak pula menyebutnya bagian inheren dari diri Allah. Ia hanya hadir, berfungsi, dan tidak diklarifikasi statusnya. Roh Kudus tetap menjadi enigma, sebuah teka-teki yang teks tampaknya tidak berniat memecahkan. Setelah memetakan seluruh predikat, irisan, tegangan, dan enigma, kita sampai pada sebuah penemuan yang mungkin paling mengejutkan dari riset ini. Kedua filter dogmatis, Trinitarian dan Unitarian, melakukan operasi hermeneutik yang strukturnya identik. Filter Trinitarian memilih dataset A sebagai primer, Theos, Kyrios, pencipta, kekekalan, disembah malaikat. Dataset B, anak belajar ketaatan, disempurnakan, memiliki Allah, mempersembahkan diri kepada Allah. Ditampung melalui distingsi natur dan persona. Apa yang dialami menurut natur manusia tidak meniadakan apa yang tetap berlaku menurut natur ilahi. Tafsir Unitarian membaca dataset B sebagai primer. Anak ditetapkan, diperanakan, disempurnakan. Belajar ketaatan, memiliki Allah, dibangkitkan. Dataset A dieliminasi melalui gelar representasional, referensi kepada Yahweh bukan anak, analogi Musa, dan reduksi semantik. Kedua sistem melakukan operasi yang sama, memilih satu set data dan menekan set data lain. Perbedaannya hanya pada arah tarikan, bukan pada metode tarikan. Keduanya mengimpor aparatus konseptual dari luar teks, homoousios, dua natur, tiga hipostasis bagi Trinitarian, monoteisme ketat satu pribadi mutlak bagi Unitarian, untuk menyelesaikan tegangan. Dan keduanya mengklaim bahwa hasil akhirnya adalah apa yang teks katakan. Inilah yang membuat riset fenomenologis ini berbeda. Ia tidak memilih. Ia memetakan kedua set data secara ekuivalen dan membiarkan tegangan berdiri sebagai data eksegetis. Setiap tradisi memiliki blind spot, titik buta, yang teridentifikasi oleh petadata. Jika Anda Trinitarian klasik, sulit menjelaskan mengapa anak perlu disempurnakan, teleioseis, dan mengapa ia mempersembahkan dirinya kepada Allah, 9.14. Jika anak secara hakiki adalah Allah, mengapa ia memerlukan penyempurnaan? Dan jika Theos di 1.8 dan Theoi di 9.14 merujuk kepada hakikat yang sama, bukankah anak mempersembahkan dirinya kepada dirinya sendiri? Distingsi persona, anak mempersembahkan diri kepada Bapa, menyelesaikan masalah ini secara sistematis. Tetapi distingsi itu tidak berasal dari teks Ibrani, ia berasal dari perkembangan dogma abad keempat. Jika Anda Unitarian, sulit menjelaskan akumulasi predikat YHWH, kekekalan, penciptaan 1.10, dan perintah Allah agar malaikat menyembah anak 1.6. Masing-masing predikat mungkin bisa ditangani secara individual. Theos sebagai gelar representasional, 1.10 sebagai referensi pada YHWH bukan anak, dan seterusnya. Tapi, efek kumulatif, satu entitas yang secara berturut-turut disapa Allah, disapa Tuhan Pencipta, diperintahkan untuk disembah oleh malaikat, dinyatakan kekal dan disebut pancaran kemuliaan serta cetakan hakikat Allah, efek kumulatif itu tidak pernah dihadapi secara utuh. Realitasnya, teks Ibrani lebih liar daripada kedua sistem ini. Ia tidak muat dalam kotak Trinitarian dan tidak muat dalam kotak Unitarian. Ia adalah data mentah yang mendahului kedua kotak itu. Maka, apa yang sebenarnya dilakukan penulis surat Ibrani? Riset ini menemukan bahwa penulis beroperasi dalam dua register simultan. Register pertama, identitas YHWH, anak disapa Theos, Kyrios, pencipta, abadi, disembah. Predikat-predikat yang dalam perjanjian lama hanya milik YHWH, ditransfer kepada anak tanpa penjelasan dan tanpa rasa tidak nyaman. Register kedua, subordinasi dan proses. Anak ditetapkan, diperanakkan, belajar, menderita, memiliki Allah. Ia disempurnakan melalui penderitaan, mempersembahkan diri kepada Allah dan dibangkitkan oleh Allah. Penulis Ibrani memegang kedua kebenaran ini secara simultan, tanpa merasa mereka bertentangan. Ia bergerak dari 1.8 sampai 12 ke 2.11.14 tanpa jeda reflektif, seolah kedua klaim tersebut tidak memerlukan rekonsiliasi. Kerangka ini mendahului rumus Nikea maupun rumus Unitarian modern dan tidak dapat direduksi ke salah satunya tanpa kehilangan sebagian data. Inilah yang riset ini sebut kerangka konseptual pradogmatis. Penulis surat Ibrani tidak menulis dengan kacamata konsili Nikea dan tidak menulis dengan kacamata Unitarianisme. Ia menulis dalam sebuah dunia konseptual di mana seorang anak bisa disapa Theos dan pada saat bersamaan memiliki Theosnya sendiri. Di mana seorang anak bisa menopang segala sesuatu dan pada saat bersamaan memerlukan kebangkitan dari lurah dirinya. Di mana seorang anak bisa disebut Kyrios pencipta dan pada saat bersamaan menyebut manusia fana sebagai saudara-saudaranya.
Kerangka pradogmatis ini bukan kekurangan teologis penulis. Ia bukan tanda bahwa penulis belum cukup canggih untuk menyelesaikan tegangan-tegangannya. Justru sebaliknya, kerangka ini mungkin merupakan fitur, bukan bug. Analisis fenomenologis tidak menawarkan resolusi teologis. Ia menawarkan sesuatu yang lebih sederhana dan mungkin lebih jujur, kejujuran eksegestis. Tugas kita, jika kita mau mengikuti disiplin fenomenologis ini, bukan mengharmonisasi suara Allah, melainkan mendengarkannya dalam segala kerumitannya. Riset ini secara sadar membatasi diri pada langkah pertama dari 3 langkah kerja hermeneutik. Langkah pertama, yang fenomenologis, berupa inventaris predikat, relasi, fungsi, dan tegangan. Itulah yang telah kita telusuri bersama. Langkah kedua, langkah hermeneutik, menanyakan apa makna tegangan-tegangan itu dalam konteks komunikatif penulis dan pembaca mula-mula. Langkah ketiga, langkah teologis, menanyakan bagaimana data ini berhubungan dengan kerangka dogmatis tertentu, Nikea, Chalcedon, Unitarian, atau yang lain. Kedua langkah terakhir itu menuntut keputusan hermeneutik dan komitmen teologis yang melampaui deskripsi fenomenologis dan harus diakui secara eksplisit sebagai langkah yang berbeda. Peta sudah terbentang, 4 lapisnya sudah lengkap, 16 predikat eksklusif Allah, 13 predikat eksklusif anak, 6 zona irisan, dan 8 tegangan fundamental. Ho theos, ho huios, pneuma. Ketiganya hadir dalam teks dengan peran masing-masing yang jelas dan dengan batas-batas yang kadang tegas, kadang kabur, kadang sengaja dibiarkan ambigu. Mendeskripsikan apa yang tampil, menghuni tegangan tersebut, itulah yang coba dilakukan oleh peta ini. Kemana Anda berjalan setelah melihat peta itu? Ke arah Nikea, ke arah Unitarianisme, ke arah Binitarianisme, atau ke arah yang sama sekali lain, itu adalah langkah Anda. Yang penting ialah bahwa Anda tahu, langkah itu bukan lagi langkah eksegestis. Itu adalah langkah teologi sistematik, dan setiap langkah teologi sistematik harus jujur dengan apa yang ia pilih untuk ditekankan dan apa yang ia pilih untuk diabaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.